Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Raikan. Saya dari program studi pendidikan komputer FKIP ULM. Kali ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatan lahan basah seperti lahan rawa dan gambut untuk perkebunan karet. Yang dimana di sini contohnya ada di Kecamatan Tamban, Desa Purwosari 1. Perkebunan karet merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, bagaimana pengaruhnya jika tanaman ini dibudidayakan di lahan basah? Apa saja manfaatnya dan tantangannya? Yuk simak penjelasan berikut. Nah, untuk salah satu pemanfaatan lahan basah untuk perkebunan karet di sini yaitu perkebunan yang berada di Kecamatan Tamban, Desa Purwosari 1. Lahan basah adalah ekosistem lembab seperti rawa dan gambut yang penting untuk pengaturan air, penyimpanan karbon, dan habitat flora fauna. Lahan ini juga dimanfaatkan untuk perkebunan, termasuk karet. Tanaman karet membutuhkan kelembapan, sehingga lahan basah bisa menjadi tempat yang potensial, meskipun pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan. Perkebunan karet atau Hevea brasiliensis banyak ditemukan di Indonesia, terutama di daerah dengan iklim tropis yang lembab. Karet membutuhkan kelembapan yang tinggi, sehingga lahan basah bisa menjadi tempat yang ideal untuk pertumbuhannya. Namun, meskipun karet menyukai tanah yang lembab, tanah yang terlalu tergenang atau lahan gambut yang sangat basah bisa menjadi masalah, karena akar karet bisa terendam air yang menghambat pertumbuhannya. Untuk itu, pengelolaan lahan yang baik sangat penting. Dalam prakteknya, perkebunan karet di lahan basah sering melibatkan drainase atau pengeringan lahan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi tanaman. Walaupun lahan basah bisa menjadi tempat yang potensial untuk budidaya karet, ada beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pengeringan lahan gambut. Pengeringan lahan gambut untuk perkebunan karet bisa menyebabkan beberapa masalah lingkungan. Proses ini dapat mengurangi kapasitas tanah untuk penyerapan karbon dan justru melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Selain itu, pengeringan lahan gambut juga meningkatkan resiko kebakaran yang bisa merusak lingkungan sekitar. Selain itu, konversi lahan basah menjadi perkebunan karet berisiko merusak habitat alami bagi berbagai spesies yang dapat mengurangi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Namun, meskipun ada tantangan besar, pengelolaan perkebunan karet di lahan basah bisa dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mengelola drainase secara hati-hati, sehingga lahan tetap memiliki kelembapan yang cukup tanpa harus terlalu tergenang. Sistem pengelolaan yang tepat akan memastikan bahwa akar tanaman karet dapat tumbuh dengan baik dan tidak terendam air. Penggunaan teknik konservasi tanah dan air juga sangat penting. Ini dapat mengurangi erosi dan memastikan bahwa kualitas tanah tetap terjaga dalam jangka panjang. Beberapa perusahaan bahkan menerapkan praktik ramah lingkungan seperti sertifikasi Sustainable Rubber untuk memastikan perkebunan mereka tidak merusak lingkungan. Perkebunan karet memberikan manfaat ekonomi besar bagi masyarakat melalui peluang kerja dan pendapatan. Namun,
Dampak lingkungan dapat dikurangi dengan restorasi lahan gambut yang rusak, mengembalikan fungsinya sebagai penyerap karbon dan habitat alami. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan perkebunan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan lahan basah untuk perkebunan karet memiliki potensi yang cukup besar untuk perekonomian di Indonesia. Namun, pengelolaan yang buruk dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Karena itu, penting bagi para pemangku, baik perusahaan maupun pemerintah, untuk melakukan pemantauan pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang bijaksana, kita dapat mencapai keseimbangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.